Halo, kami dari kelompok 1 Pangandaran. Di sini kami akan menjelaskan sistem indera penghidup. Indera penciuman yang disebut dengan olfaction berada di organ penciuman. Organ penciuman ini berada di rongga hidung di kedua sisi septum hidung yang mengandung neuron sensorik penciuman. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses sensori persepsi. Proses sensori adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Sedangkan proses persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi sensori adalah proses memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan sensorik yang membutuhkan fungsi organ utuh dan rasa, jalur saraf, dan otak. Proses sensori persepsi. Yang pertama ada stimulus. Stimulus adalah perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang dapat diketahui. Stimulus pada indera penghidup berupa aroma atau bau. Lalu, informasi yang ditangkap dari lingkungan oleh panca indera disebut sensori atau sensasi. Nah, kemudian energi fisik atau kimia yang ditangkap oleh indera penghidup berupa aroma atau bau akan diubah menjadi sinyal listrik dan akan terjadi rangsangan atau impuls saraf yang akan masuk ke otak bagian primary area. Impuls saraf akan menjadi sensasi, dilanjutkan ke bagian otak association area, di mana sensasi akan diubah menjadi image yang bermakna disebut dengan persepsi. Setelah itu akan muncul personalized perception, yaitu berupa pengalaman, lingkungan, emosi, ingatan-ingatan personal akan menambah persepsi kita. Oleh karena itu, persepsi tidak mencerminkan stimulus aslinya. Persepsi dapat bias atau terdistorsi dan juga berubah. Fenomena sensori persepsi berkaitan dengan alat indera. Yang pertama, itu adalah mata atau sight dengan visual atau penglihatannya. Yang kedua, itu ada telinga atau hearing dengan auditoris atau pendengarannya. Yang ketiga, itu adalah lidah atau taste dengan gustasi atau pengecapan. Yang keempat, itu adalah kulit atau touch dengan perabaan, tekanan, temperatur, dan juga rasa nyeri. Yang kelima, itu adalah hidung atau smell dengan olfaktoris atau pembauan. Dan akan dijelaskan perkembangan penginderaan. Perkembangan sistem indera pada janin sebelum dilahirkan terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, dan tahap fetal. Yang pertama, tahap germinal. Tahap germinal ini terjadi sejak proses pembuahan sampai dengan minggu kedua, di mana zigot akan membelah menjadi lebih kompleks dan menempel pada dinding rahim sebagai tanda awal proses kehamilan. Pada tahap blastula seperti gambar di atas, akan terbentuk 3 lapisan, di mana lapisan ektodermal lah yang akan membentuk sistem indera. Kemudian yang kedua, tahap embrionik. Tahap embrionik ini terjadi di minggu kedua sampai minggu ke-8 masa kehamilan. Organ dan sistem tubuh utama pada tahap ini sudah mulai berkembang dengan pesat. Yang ketiga, tahap fetal. Tahap fetal ini dimulai dari minggu ke-8 sampai minggu ke-12 masa kehamilan. Pada tahap ini, indera penciuman dan pengecapan pada janin sudah mulai berkembang. Contohnya, janin sudah mulai menghirup, menghisap cairan ketuban tempatnya hidup. Setelah lahir, bayi akan mengalami perkembangan sensori yang sangat signifikan. Bayi memiliki indera penciuman yang baik sejak lahir. Di minggu pertama kelahirannya, bayi mulai mengetahui berbagai macam aroma. Contohnya, aroma dari tubuh sang ibu, aroma ASI, susu formula, dan menggunakan aroma untuk mengidentifikasi lingkungan, kenyamanan, serta bahaya. Seiring bertambahnya usia, indera penciuman dan pengecapan pada manusia akan mengalami penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penuaan yang normal ataupun penyakit penyerta seperti Alzheimer dan penggunaan obat-obatan yang dapat memperburuk indera penciuman dan pengecapan. Contohnya pada beberapa lansia akan mengalami penurunan nafsu makan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pada beberapa lansia sering menggunakan garam berlebihan pada makanannya.
Kemudian akan dijelaskan mengenai struktur aparatus olfaktori. Bulbus olfaktorius merupakan struktur dasar untuk mendeteksi bau. Ini adalah bagian dari sistem penciuman, dan pada manusia organ ini berada tepat di belakang rongga hidung. Bulbus olfaktorius berpartisipasi dalam transmisi informasi penciuman dari hidung ke otak. Bagian bulbus olfaktorius yang pertama ada tonjolan olfaktori yang berperan dalam menerima semua impuls yang dikirim akson dan membawanya menuju otak. Kecepatan pengiriman impuls dari akson menuju tonjolan olfaktori hingga ke otak sangat luar biasa, sehingga kita dapat menerjemahkan suatu bau saat pertama kali kita menghirup udara. Yang kedua ada akson atau nerit yang merupakan sel saraf penghubung yang mengangkut impuls hasil kerja saraf pembau. Impuls atau informasi yang diterima saraf pembau berupa informasi tentang seperti apa aroma atau bau dari udara yang terhirup oleh hidung. Yang ketiga ada saraf pembau yang merupakan reseptor yang menerima stimulus dari gas yang dihirup. Bagian ini terdiri atas 7 macam sel reseptor yang mampu mengenali lebih dari 400 macam aroma. Yang keempat ada silia atau bulu hidung di bagian rongga hidung yang memiliki ukuran yang besar. Semakin ke dalam, bulu-bulu ini akan memiliki ukuran yang lebih halus dan kecil. Selain berfungsi untuk menyaring partikel yang terlewatkan oleh bulu hidung, silia juga berfungsi untuk mendorong mukus atau lendir yang dihasilkan oleh rongga sinus. Yang terakhir ada nasofaring yang berasal dari dua kata, yaitu naso yang artinya hidung dan faring yang artinya tenggorokan. Oleh karena itu, nasofaring adalah bagian sistem pernafasan yang menghubungkan hidung dan tenggorokan. Sel reseptor olfaktori merupakan neuron bipolar yang merentang pada seluruh bagian epitel dan masuk ke dalam sistem saraf pusat. Sel reseptor olfaktori berproyeksi apikal berbentuk silia. Hidung manusia mengandung 5 juta reseptor olfaktorius dengan 1000 tipe berbeda. Selama deteksi bau, bau diuraikan menjadi berbagai komponen. Setiap reseptor berespon hanya terhadap satu komponen suatu bau dan bukan terhadap molekul odoran keseluruhan. Karena itu, tiap-tiap bagian suatu bau dideteksi oleh satu dari ribuan reseptor berbeda, dan sebuah reseptor dapat berespon terhadap komponen bau tertentu yang terdapat di berbagai aroma. Bagian-bagian sel reseptor olfaktori terdiri dari sebuah tonjolan yang membesar dan mengandung beberapa silia panjang yang berjalan seperti hiasan rumbai-rumbai ke permukaan mukosa. Silia ini mengandung tempat untuk mengikat odoran atau molekul yang dapat dihidu. Fungsi sel reseptor olfaktori yaitu menyintesis dan menyekresi odoran binding proteins atau OBP. Filamen olfaktorius atau dikenal sebagai fil olfaktorius adalah struktur terpenting dalam sistem penciuman dan memainkan peran kunci dalam menghubungkan neuron penciuman perifer ke sistem saraf pusat. Filamen olfaktorius dibentuk oleh sejumlah ratusan hingga ribuan akson reseptor penciuman yang digabungkan dalam sel-sel yang menyelubungi penciuman. Pengumpulan sel-sel reseptor tersebut membentuk saraf penciuman yang disebut dengan saraf kranial 1. Akson sel reseptor ini membentuk lapisan-lapisan terluar dari olfactory bulb atau OB dan masuk ke lapisan berikutnya dari bohlam, di mana mereka bersinap di dalam struktur bola yang disebut dengan glomeruli. Dengan dendrit neuron proyeksi utama bohlam, mitral, dan sel-sel berumbai. Pada dasarnya, sel-sel ini melakukan proyeksi utama ke sejumlah wilayah otak yang lebih tinggi. Nervus olfaktori. Nervus olfaktori merupakan saraf sensorik murni atau sensorik khusus. Saraf ini berperan untuk menyampaikan impuls saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai rangsangan atau sensasi suatu bau. Nervus olfaktori juga merupakan saraf kranial pertama. Dari sudut pandang anatomis, saraf ini berjalan di dekat saraf terminal dan saraf femoronasal. Meskipun ketiga saraf tersebut dapat dengan mudah dibedakan. Nervus olfaktori ini dimulai dari lamina propria dari epitel olfaktori yang terletak di dalam rongga hidung. Dan yang terakhir yaitu akan menjelaskan mengenai fisiologi dari penghidup. Proses penghidup diawali dari zat pembau yang dihirup. Di dalam hidung, zat ini bercampur dengan mukus olfaktorius. Mukus olfaktorius mempresentasikan zat pembau dengan dipengaruhi oleh daya serap, daya larut, dan reaktivitas kimia. Pada permukaan silia olfaktorius, informasi kimiawi dirubah menjadi potensial listrik. Pada bulbus olfaktorius terjadi integrasi sinyal antara akson dengan dendrit sel mitral. Setelah itu, sinyal menuju
sistem saraf pusat dengan mengikuti 3 jaras. Jaras pertama yaitu dari bulbus olfaktorius menuju tuberculum olfaktorius. Jaras ini memberikan persepsi bau secara sadar. Jaras kedua dari bulbus olfaktorius menuju ke cortex piriformis, dilanjutkan ke amilgada dan cortex entorhinal, berakhir pada hipotalamus, midbrain, dan hippocampus. Jaras ini melewati sistem limbik sehingga memediasi aspek memori sistem penghidu. Yang ketiga yaitu jaras bersifat bilateral, di mana jaras ini menghubungkan informasi dari dua sisi bulbus olfaktorius. Jaras dari bulbus olfaktorius dilanjutkan ke nukleus olfaktorius anterior ipsilateral dan diteruskan ke nukleus olfaktorius anterior kontralateral. Jadi, mengapa kita dapat mencium bau-bauan seperti bau minyak wangi ataupun bau seblak? Karena di bagian atas rongga hidung kita terdapat bulbus olfaktori yang akan mendeteksi bau tersebut. Kemudian bau itu akan ditangkap oleh sel reseptor olfaktori. Nah, di otak juga terdapat satu saraf yang berperan penting dalam proses menghidu, yaitu saraf kranial pertama atau yang disebut dengan nervus olfaktori. Melalui filamen olfaktori, bau tersebut akan dikirimkan ke otak dan akan diinterpretasikan oleh otak sebagai suatu rangsangan atau sensasi. Maka, kita dapat mengetahui jenis bau apa yang sudah kita hirup. Baik, demikian dari kelompok 1 Pangandaran. Terima kasih.